Salam jumpa para saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap dimanapun Anda berada, Anda merasakan sukacita karena memang Tuhan mencintai kita. Suatu ketika saat sedang mengikuti perayaan Ekaristi bersama umat di salah satu paroki, saya menyaksikan perbincangan seorang anak dengan bapaknya. "Pak, kenapa kita harus berdiri kalau bacaan ketiga?" Yang dimaksudkan ialah bacaan Injil. Sedangkan dua bacaan pertama, duduknya kita. Dengan agak sedikit kelabakan, bapak ini hanya menjawab, "Karena pastor yang membaca, nak, jadi harus kita hormati, makanya berdiri." Bagi saya, pertanyaan anak tersebut merupakan suatu pertanyaan yang sederhana, namun bisa menguliti pengetahuan kita tentang iman kita. Mungkin pertanyaan anak tersebut bisa dipertajam. Mengapa perayaan Ekaristi dan liturgi lain, Injil ditempatkan secara istimewa, mendapat perlakuan istimewa? Misalnya, bukunya dipisahkan dari buku bacaan lain. Ketika perarakan, Injil diangkat dan kemudian ditempatkan di atas altar. Atau mungkin kita perlu juga bertanya, apakah kita tahu apa itu Injil? Sangat disayangkan jika pengetahuan mendasar ini tidak kita ketahui. Maka pada kesempatan ini, mari kita dalami sedikit apa itu Injil dan bagaimana ditempatkan dalam liturgi gereja kita. Injil berasal dari kata Evangelion dalam bahasa Yunani, yang artinya kabar baik. Kabar baik yang dimaksudkan ialah kabar bahwa Allah mencintai manusia. Dan cinta Allah itu menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Injil diberikan sebutan Evangelion, kabar baik, bukan mau mengatakan bahwa cinta Allah itu tidak kita temukan dalam kitab-kitab lainnya. Namun, dalam Injil kita memperoleh bentuk yang paling nyata, paling sempurna dari cinta Allah yang menyelamatkan itu. Dalam Injil dikisahkan hidup Yesus. Yesus yang adalah Allah sendiri, yang turun ke dunia menjadi manusia. Dalam rupa manusia, Allah itu memiliki daging, berbicara dengan bahasa yang sama dengan bahasa kita, berjalan dengan kaki, dan beraktivitas seperti manusia pada umumnya. Dalam Injil, kita bisa melihat Allah dalam tindakan-tindakannya, perkataannya, sikapnya, dan ajaran-ajarannya yang memang bisa dimengerti manusia. Dengan kata lain, dengan menjadi manusia, Allah itu menjadi lebih dekat dengan kita. Kedatangannya dalam wujud manusia tentu bukan tanpa alasan. Allah ingin agar kita lebih bisa mengerti apa-apa saja ajarannya, apa-apa saja maksud Allah, apa-apa saja isi cinta Allah bagi kita. Allah ingin agar kita lebih mengerti ajakannya untuk bertobat, untuk kembali kepada hidup yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan itulah isi cinta Allah. Cinta Allah itu kemudian bahkan lebih tampak dari pilihannya tidak menjadi manusia yang kaya, yang berkuasa, seperti raja atau kaisar. Sebaliknya menjadi manusia yang sederhana, anak tukang kayu. Ia memilih menjadi manusia yang biasa agar memang ajaran-ajarannya bisa lebih dimengerti dan tertuju kepada semua kalangan, termasuk kalangan yang dipinggirkan, orang-orang kecil, orang-orang yang selama itu dihindari bahkan disingkirkan dalam masyarakat. Cinta Allah inilah yang bisa lebih nyata kita temukan dalam Injil. Karena itu, Injil memiliki tempat yang istimewa dalam liturgi kita.
Dalam Dei Verbum dikatakan, Injil merupakan kesaksian utama tentang hidup dan ajaran sabda yang menjadi daging. Nah, kedudukan istimewa ini pula membuat dalam gereja kita Injil diperlakukan secara istimewa dibandingkan kitab-kitab lain, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Namun hal ini tidak mau mengatakan bahwa kitab-kitab lain tidak penting. Selain Injil yang utama, kitab-kitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama tetap bahkan menjadi lebih penting karena merupakan bantuan penjelasan bagi kita untuk dapat mengerti lebih baik apa maksud Allah, ajaran-ajaran Allah yang termuat dalam Injil. Kitab-kitab lain ini disebut sebagai pengantar kepada pemahaman lebih mendalam, pendukung ajaran, atau bahkan ditebuskan sebagai yang meneguhkan apa isi Injil. Penulisan Injil bermula dari hidup Yesus sebagai manusia, beraktivitas seperti manusia biasa, mengajar dengan cara manusia, dan melakukan kebaikan-kebaikan dengan cara manusia, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati dengan cara yang bisa kita lihat. Ketika Yesus wafat, lalu bangkit dan naik ke surga, para murid dan orang-orang yang percaya kepadanya terdorong untuk membagikan pengalaman mereka bersama Yesus, pada awalnya dari mulut ke mulut. Tetapi karena keterbatasan, maka orang mulai berpikir bagaimana menyampaikan, membagikan pengalaman mereka dengan cara tulisan. Maka beberapa orang terdorong untuk menuliskan pengalaman mereka bersama Yesus dengan menuliskan kisah-kisah hidup Yesus. Inilah kemudian yang menjadi Injil. Dan para penulis tersebut kita sebut sebagai penginjil. Gereja Katolik mengakui ada 4 Injil: Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sebenarnya dalam tradisi gereja ada sangat banyak Injil. Misalnya Injil Barnabas atau Injil Thomas. Popularitas dan pengalaman yang hebat, yang luar biasa bersama Yesus menyebabkan banyak orang yang ingin menulis tentang Yesus. Tetapi tidak semuanya berisi kebenaran. Karena itu, dengan kanon penentuan pada masa tertentu, gereja menetapkan 4 Injil, 4 kitab yang menjadi dasar dari permenungan gereja. Saudara-saudari terkasih, demikianlah katekesis singkat kita tentang Injil dan kedudukannya dalam liturgi gereja kita. Saya berharap ini membantu kita untuk semakin menyadari betapa Tuhan mencintai kita, dan semoga kita semakin disemangati dalam hidup harian kita. Salam dalam cinta Yesus.